kedua, langsung dari Hotel Bidakara Grand Pancoran. Kita sambut moderator malam ini, Ira Kusno. Baik, selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berada di Hotel Bidakara Jakarta. Selamat malam para penonton netizen dimanapun Anda berada. Inilah debat publik pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017. Saya Ira Kusno diberi mandat oleh KPU DKI Jakarta akan bertindak sebagai moderator debat malam ini. Debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon sesuai dengan keputusan KPU DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 putaran kedua, juga peraturan KPU terkait dengan kampanye. Hadirin, perbedaan format debat kali ini dengan putaran pertama adalah diakomodirnya pertanyaan dari publik, tepatnya lewat komunitas, yang akan diajukan secara langsung. Seleksi dan verifikasi komunitas dilakukan oleh para panelis. Hal ini sesuai dengan tema debat, yaitu dari masyarakat untuk Jakarta. Dan tema ini kita turunkan lagi adalah pada isu kesenjangan, penegakan hukum, dan bonus demografi dengan subtema transportasi, permukiman, reklamasi, pelayanan publik, serta usaha mikro, kecil, dan menengah umum (UMKM). Penonton hadirin sekalian, 3 bagian besar debat publik malam ini akan terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para panelis. Kemudian pertanyaan dari publik atau komunitas sudah siap di sini. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita panggilkan bintang kita malam ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 5 tahun mendatang. Pertama saya akan panggilkan paslon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Selanjutnya adalah paslon nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Hadirin, kita sambut paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Para paslon tetap di sini. Saya sebenarnya ingin salaman, tapi saya sudah janji sama KPUD nggak boleh salaman. Kalaupun salaman nanti terpaksa saya tidak akan cerita apa yang saya rasakan. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta hadirin untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Sean yang sudah memandu kita. Untuk para paslon bisa menempati tempatnya masing-masing. Baiklah Ibu dan Bapak, selaku moderator saya bertugas menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis yang dibentuk tim KPU DKI Jakarta. Dan para panelis yang biasanya adalah jumlahnya 4 kali ini menjadi 7 orang. Siapa mereka? Kita segera panggilkan. Yang pertama adalah Siti Zuhro, pengamat politik. Priyono Cipto Herianto, ekonom. Eni Srihartati, ekonom. Gun-Gun Herianto, ahli komunikasi politik. Mutia Gani Rohman, sosiolog. Yayat Supriyatna, ahli tata kota dan wilayah. Serta Imam Prasojo, sosiolog. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa format debat kita kali ini berbeda karena kita akan punya publik, representasi komunitas yang akan bertanya langsung kepada para paslon dan mereka sudah hadir di sini. Siapa saja mereka? Saya langsung perkenalkan. Yang paling dekat dengan saya ini adalah komunitas dari UMKM. Silakan berdiri. Selanjutnya adalah dari masyarakat transportasi, komunitas transportasi. Silakan berdiri. Kita lanjut kepada komunitas permukiman dan rumah susun. Silakan. Di sebelahnya adalah komunitas nelayan. Dan kami juga punya komunitas pendidikan serta komunitas disabilitas. Silakan berdiri atau melambaikan tangan. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai acara malam hari ini, kita akan simak sambutan dari pihak penyelenggara, yaitu KPUD. Untuk itu saya panggilkan Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno. Silakan Pak. Silakan Pak Marno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, calon gubernur dan wakil gubernur kita nomor urut 2, Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat. Yang kita hormati dan kita banggakan, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan wabil khusus masyarakat Jakarta yang akan menentukan pilihannya untuk menentukan pemimpin 5 tahun yang akan datang, yang saya cintai, dan para pemirsa seluruh tanah air. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini KPU Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan debat pamungkas Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, tema debat kali ini sedikit berbeda dibandingkan debat sebelumnya. Begitu juga dengan format debat. Tema sekarang mengangkat dari masyarakat untuk Jakarta. Selama ini
para calon gubernur dan wakil gubernur kita telah banyak menyampaikan visi, misi, dan programnya ke tengah-tengah masyarakat selama masa kampanye. Tapi kemudian bagaimana respon masyarakat? Bagaimana program, visi, misi itu menyentuh persoalan-persoalan masyarakat? Kita tentu perlu mengetahui. Nah, oleh karena itulah pada malam hari ini kita hadirkan sebagian dari komunitas masyarakat itu untuk menyampaikan persoalan keseharian mereka kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang nanti salah satu pasangan calon dipastikan akan memimpin Jakarta untuk 5 tahun yang akan datang. Oleh sebab itulah ada sedikit perubahan format yang tadi disampaikan oleh moderator, dan moga-moga perubahan format ini memberikan satu kualitas yang lebih baik lagi dari perdebatan yang selama ini kita lakukan, sehingga akan meneguhkan para pemilih yang kemarin di putaran pertama telah memilih pasangan calon, dan kemudian memberikan referensi yang sangat penting bagi para pemilih yang belum menentukan pilihannya pada hari Rabu 19 April yang akan datang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari member demokrasi yang sangat penting ini, kami ingin sampaikan bahwa berkaca dari Pilkada DKI putaran pertama, mendengar berbagai masukan dari tim pasangan calon, dari Badan Pengawas Pemilu, dari berbagai kalangan masyarakat, perlunya perbaikan peningkatan kualitas pilkada kita di putaran kedua. KPU DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan perbaikan. 2 langkah utama yang dilakukan. Pertama adalah penyempurnaan daftar pemilih, dan yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara, khususnya penyelenggara di tingkat bawah di KPPS. Penyempurnaan data pemilih sudah dilakukan sedemikian rupa, dibuka posko-posko pendaftaran di semua 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta, di apartemen-apartemen, di tempat-tempat keramaian yang memungkinkan masyarakat bisa mengkonfirmasikan dirinya apakah namanya sudah tercantum di dalam daftar pemilih atau belum. Dan syukur alhamdulillah, selama proses penyusunan daftar pemilih sekitar 1 bulan, maka kemudian ada beberapa perbaikan-perbaikan. Ada penambahan pemilih dan juga ada pengurangan. Penambahan adalah mereka yang memenuhi syarat tapi belum masuk di dalam daftar pemilih. Pengurangan adalah mereka yang tidak memenuhi syarat lagi, seperti misalnya sudah meninggal dunia atau kemudian sudah pindah keluar DKI Jakarta. Dan DPT yang ini yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan pilkada yang dirumuskan bersama, disusun bersama dengan tim pasangan calon dan kemudian juga dengan Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga yang penting juga yang perlu kami kabarkan adalah kami juga melakukan peningkatan kapasitas kepada para penyelenggara khususnya di bawah. Berbagai prosedur pemungutan suara yang kemarin menimbulkan masalah di putaran pertama sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Kepada para petugas juga begitu diberikan bimbingan teknis yang sangat intens kepada mereka, sehingga nantinya mereka kemudian tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan lagi. Walaupun tentu saja sebagian besar dari mereka sudah sangat keras bekerja untuk menghadirkan pemungutan suara yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keinginan kita mewujudkan pilkada yang demokratis, pilkada yang jujur, adil dan damai, tentu saja ini menjadi keinginan kita bersama. Tetapi keinginan ini tidak mungkin hanya dibebankan di pundak KPU, di pundak penyelenggara, tetapi kemudian memerlukan dukungan oleh semua stakeholder yang terkait. Yang pertama tentu saja selain penyelenggara harus memperteguh 3 hal: integritas, netralitas, dan profesionalitas, yang ini terus menerus kami sampaikan kepada seluruh penyelenggara. Juga yang kita harapkan adalah para peserta pemilihan, tim sukses, tim kampanye, dan juga para pendukungnya. Mereka memiliki andil yang sangat penting untuk mewujudkan pemilihan yang bersih, pemilihan yang demokratis. Nah, oleh karena itulah kemudian mari kami berharap semua pihak kemudian memiliki komitmen yang sama. Betapa pentingnya kita menghadirkan Pilkada DKI putaran kedua 19 April yang akan datang itu dengan kualitas yang lebih baik lagi. Terlalu mahal harganya kalau kemudian Pilkada DKI 2017 putaran kedua nanti tercidrai oleh nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu kemudian mari kita bersama-sama menghadirkan Pilkada DKI kita yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian,
Tentu saja selama penyelenggaraan pilkada banyak pihak yang telah berperan, dan juga dalam penyelenggaraan debat ini banyak sekali pihak-pihak yang kemudian telah memberikan kontribusinya. Oleh karena itu, atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada para panelis yang berhari-hari berkali-kali mengadakan pertemuan, merumuskan format debat, dan kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang sepenuhnya kita serahkan kepada panelis. Kemudian juga kepada para komunitas yang hadir pada kesempatan hari ini. Para panelis telah melakukan seleksi sedemikian rupa terkait dengan netralitas dan tidak adanya afiliasi para komunitas yang hadir pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, tentu hal ini menjadi sangat penting bagi kita untuk memastikan penyelenggaraan pilkada, penyelenggaraan debat pada malam hari ini menjadi lebih baik dan lebih menarik lagi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran penyelenggara, kepada KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan tentu saja KPPS. Di tangan Anda semua Pilkada DKI dipertaruhkan. Oleh karena itu kami berharap mari kita semua bekerja sama memastikan seluruh prosedur, seluruh regulasi yang ada kita taati, kita patuhi, sehingga kemudian Pilkada DKI putaran kedua nanti menjadi lebih baik. Dan terakhir, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Jakarta, ingat hari Rabu 19 April 2017. Ayo datang ke TPS, ayo memilih untuk Jakarta. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarno. Hadirin dan penonton, kini kita simak terlebih dahulu tata tertib debat Pilkada DKI Jakarta putaran yang kedua. Ini khususnya untuk para paslon dan juga untuk para pendukung paslon. Kita lihat. Tata tertib debat untuk pasangan calon. Pertama, masing-masing pasang calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan. Maka, tidak dibenarkan memotong jawaban pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban. Kedua, waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Ketiga, kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain. Keempat, pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program dan visi misi kandidat lainnya. Selain untuk kandidat, para pendukung yang hadir di dalam debat wajib menaati beberapa hal. Pertama, pendukung diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi dari pasangan calon. Kedua, pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, para pendukung, saya tegaskan bahwa akan ada sanksi terberat bagi para pendukung yang tidak bisa mengikuti tata tertib adalah diminta untuk keluar dari ruangan. Namun, karena ini adalah debat pamungkas, saya minta komitmen dari seluruh pihak supaya semuanya berjalan lancar. Saya tanya dulu, pendukung paslon 2 siap dengan komitmen? Siap. Saya kurang keras jawabannya, siap komitmen? Siap. Pendukung paslon 3 siap komitmen menjaga? Siap. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penonton netizen, sebelum kita mulai inti acara kita pada malam hari ini, kita perlu menyegarkan kembali ingatan kita pada debat-debat sebelumnya. Kami segera tayangkan video mengenai debat 3 kali di putaran pertama yang akan kami tutup dengan saat pencoblosan 15 Februari 2017. Ini adalah tahapan yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Dan kita bersyukur ternyata warga DKI masih memberikan percaya kepada kami. Dan kami yakin biiznillah kita akan mendapatkan perolehan yang sangat memuaskan. Mereka
mereka yang tinggal di bantaran sungai ini kemudian kita sediakan rumah susun supaya mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Kita juga banyak sekali menangkapi bahwa kewirausahaan itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena. Kita akan maju terus dengan program OKOC. Kami ingin warga DKI yang sudah kami didik dengan baik jangan dirusak gara-gara pengen jadi gubernur saja. Mayoritas warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Ya, baiklah hadirin dan para paslon, kini kita akan segera masuk pada acara inti. Dan inilah debat publik pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017 dari masyarakat untuk Jakarta. Pada bagian pertama ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Anda masing-masing dalam waktu tertentu. Kemudian jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh paslon lainnya. Boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dibanding paslon lainnya. Siap untuk mendengarkan? Sesuai ketentuan, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang disusun pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Berkaca dari kasus yang pernah ada, alotnya pembahasan disebabkan oleh sikap oknum DPRD yang meminta semacam kompensasi sebagai syarat menggolkan proyek-proyek yang diusulkan. Pertanyaannya adalah, dalam waktu 2 menit, jelaskan bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut, tetapi seminimal mungkin membuat RAPBD serta program pelayanan publik yang Anda usulkan terhambat oleh sikap penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD. Paslon 2 terlebih dahulu. Paslon 2 terlebih dahulu, waktunya adalah 2 menit. Silakan. Terima kasih. Bagi kami sebetulnya tidak terlalu susah, karena kami mengalami sendiri kejadian tahun 2015. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat transparansi. Dari usulan masyarakat sudah menggunakan e-musrenbank. Jadi semua data bisa dilihat di Smart City. Ini siapa yang usul, untuk apa, sehingga waktu naik ke kecamatan tidak bisa hilang. Nah, persoalan ke DPRD, kita jangan suuson kepada semua anggota dewan. Karena banyak anggota dewan juga yang baik sebetulnya. Hanya oknum tertentu saja yang ada kepentingan. Tapi setelah kita jelaskan situasi sekarang, tidak mungkin kita belanja sesuatu barang yang tidak berguna untuk masyarakat. Kita bisa ingat dulu APBD DKI menghabiskan banyak uang, tapi masyarakat nggak pernah merasakan. Kita masih ingat dulu kalau orang sakit bisa di rumah nggak berani berobat karena hanya diganti 10%, 20%, 50%. Nah, dengan penghematan uang seperti ini, uang buat anak-anak sekolah pun sudah kita tingkatkan. Satu anak bisa dapat 600.000, 7,2 jutaan satu tahun. Tentu ini semua karena penghematan-penghematan yang berhasil kami lakukan. Nah, saya kira hal-hal itulah, ini waktunya nggak jalan. Nggak apa-apa. Kita lanjut, Pak. Ya, ya udah. Jadi prinsip kami, dan ada satu pasal juga yang pelajaran yang kita lakukan di tahun 2015. Apa itu? Ketika tidak ada kesepakatan dengan dewan, maka ada undang-undang mengatur kepala daerah boleh mengeluarkan peraturan kepala daerah atau pergub. 15 second lagi, Pak. Itu yang kami lakukan. Sehingga melalui peristiwa itu dengan dewan, akhirnya kita ada kesepakatan 2016 sama-sama sepakat membuat Perda APBD. Nah, itulah yang dinamika yang kami alami. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada waktu. Cukup, Pak Jarod, karena ini memang ada masalah teknis. Kurang lebih tadi sudah mencapai titik akhir. Saya persilakan paslon 3 menanggapi. Waktunya adalah 1 menit 30 detik. Sebagai gubernur yang berinteraksi dengan DPR
D, maka Jakarta bukan satu-satunya gubernur. Ada puluhan gubernur, ada ratusan wali kota, ratusan bupati. Dan apa yang terjadi, prinsip utama dalam menyusun APBD, nomor 1, lihat RPJMD, nomor 1. Yang kedua, aspirasi warga yang terkait dengan periode itu. Yang ketiga, di dalam proses penyusunannya, transparansi, komunikasi, saling menghormati, dan di dalam kita menegosiasikan konten dari RAPBD, kita harus bisa menunjukkan di mana letak kepentingan warga dan komunikasikan dengan warga dengan sebaik-baiknya. Yang sering terjadi sebenarnya bukan semata-mata perdebatan soal kepentingan 1-2 orang. Itu ada di mana-mana. Di mana-mana. Di DPRD manapun, di DPR manapun, di parlemen manapun, di seluruh dunia. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pemimpin bisa merangkul. Kami justru nanti akan mendekati DPRD dengan rasa hormat. Bicarakan dengan baik-baik, tidak mengorbankan prinsip. Dan penjaga terbaik adalah transparansi. Laporkan pada publik, sampaikan pada publik tanpa merendahkan pada siapapun. Insya Allah akan mendapat solusi dari kemacetan-kemacetan. Waktunya habis, Pak Anies. Paslon 2, kami persilahkan kembali menanggapi dan waktu 1,5 menit. Kita sudah sepakati bersama bahwa sistem penganggaran kita itu harus transparan dengan menggunakan teknologi elektronik. Untuk apa? Untuk menjamin dan membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. APBD itu adalah uangnya rakyat. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman di legislatif, selalu kita sampaikan, mari kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu pernah ada, dengan misalnya mengambil alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat pada masyarakat harus dihentikan. Kita harus mempertanggungjawabkan APBD ini kepada rakyat, dan kemudian mengelola APBD ini sebesar-besarnya untuk membantu rakyat, terutama warga miskin. Dengan menyelamatkan APBD ini, kami bisa membantu lebih dari 700 anak-anak dapat KJP. Kemudian kami juga bisa memberikan jaminan sosial menyeluruh, memberikan berbagai macam subsidi kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya APBD harus diselamatkan. Di samping itu, infrastruktur juga kita bangun dengan baik. Perubahan sudah kita letakkan dan sebentar lagi akan kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Ya, kita boleh tepuk tangan untuk kedua paslon. Baiklah penonton, hadirin sekalian. Suasana masih belum panas di segmen awal ini, tetapi segmen berikutnya akan ada wakil dari komunitas yang bertanya mengenai masalah real mereka. Siapa yang paling mampu menjawab di antara kedua paslon ini? Simak dalam segmen berikutnya sesudah jeda komersial berikut. Para penonton, netizen, hadirin, para paslon, kita masuk ke segmen 2. Peraturannya masih sama dengan sesi sebelumnya. Akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing paslon dan waktu tertentu. Kemudian jawaban-jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh pasangan calon lainnya. Sudah siap? Saat ini untuk melindungi kesehatan warga Jakarta telah dilakukan berbagai macam program. Namun belum ada program yang tampaknya berhasil mengatasi sumber penyakit secara efektif. Contoh sederhana, data BPS 2015 menunjukkan buruknya sanitasi di mana lebih dari 1 juta warga Jakarta belum berjamban sehat.
Sementara laporan terbaru Koalisi Smoke Free Jakarta menunjukkan ada sekitar 70% tempat umum yang melanggar perda kawasan dilarang merokok. Artinya, mereka yang tidak merokok terancam kesehatannya, sementara yang merokok tetap dibayar jaminan kesehatannya jika mereka sakit. Pertanyaannya adalah untuk Paslon 3 dalam waktu 2 menit, bila Anda terpilih, terobosan kebijakan apa yang akan dilakukan agar masalah kesehatan bukan hanya dibereskan dari sisi kuratif atau pengobatan, namun lebih ke arah pencegahan akar masalahnya. Silakan. Kita menginginkan setiap keluarga di Jakarta merasa bersyukur bahwa tinggal di Jakarta membuat keluarga jadi sehat. Dan itu artinya pemerintah dan seluruh masyarakat menyadari pentingnya gaya hidup sehat, mencegah dari berbagai macam penyakit, baru kemudian bicara mengenai pengobatan bila sakit. Memang selama ini, bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat fokusnya pada pengobatan. Nah, ketika kita bertugas, maka fokus kita adalah kesehatan warga dan kesehatan lingkungan. Kita akan merekrut tenaga-tenaga medis yang akan berkeliling di kampung-kampung memastikan bukan saja keluarga sehat, lingkungannya juga sehat, dan mendeteksi potensi-potensi masalah. Tidak boleh di Jakarta ada anak kelaparan. Saya datang di sebuah tempat di Jakarta Utara, tempatnya dekat Koja, seorang nenek yang ketika ditemui bukan saja renta, tapi mengatakan, lapar saya Pak. Ini tidak boleh terjadi jika kita memiliki petugas ini mendeteksi. Lalu yang kedua, dari sisi penyelenggaraannya, pemerintah akan memastikan bahwa ketika ada masalah, ada dukungan sumber daya, personalia untuk menyelesaikannya. Jadi mereka yang berkeliling, mereka yang memastikan pulang tak kembali tanpa dukungan, justru dibereskan. Bila ini kita kerjakan, maka aspek pengobatan yang sering kemudian muncul menjadi problem karena kepadatan luar biasa, justru bisa kita cegah sama-sama. Konsentrasinya pada memastikan warga sehat, lingkungan sehat, dan memiliki personalia yang hadir di tempat itu. Demikian. Baik, langsung saja kepada Paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda adalah 1,5 menit. Silakan. Program yang sudah kita kerjakan adalah ketuk pintu layani dengan hati. Puskesmas sebagai garis terdepan layanan kesehatan harus menekankan kepada aspek preventif dan promotif. Setiap saat para petugas-petugas ini akan datang ke rumah-rumah warga untuk mengecek kesehatannya. Apakah ada TBC, apakah ada penyakit diare, dan sebagainya, dan sebagainya. Satu, ketuk pintu layani dengan hati. Dengan hati betul-betul. Yang kedua adalah dengan membangun sanitasi yang baik melalui program bedah rumah. Bedah rumah kita sekaligus dengan sanitasi yang baik. Yang nomor 3 yang kita lakukan adalah dengan mengefektifkan PKK dan Dasawisma untuk memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat yang rentan terhadap penyakit-penyakit menular. Kegiatan ini sudah kita lakukan, dan sekarang kami mempunyai data yang valid tentang keluarga-keluarga yang seperti ini. Dengan cara seperti itu akan memudahkan kami untuk melayani warga apabila terkena penyakit ataupun meningkatkan kualitas derajat kesehatan mereka. Ini kita lakukan terus-menerus. Dan yang terakhir, dengan membangun RPTRA, ruang terbuka ramah anak di masing-masing wilayah. Setiap RW nanti akan kita bangun RPTRA, terutama yang padat penduduknya. Terima kasih. Ya, langsung saja dari Paslon 3, silakan kembali ditanggapi dalam waktu 1,5 menit. Nama programnya OKOCare. Kita sudah mengidentifikasi lebih dari 100.000 peserta baksos yang kita datangi di seluruh wilayah Jakarta. Kita melihat dari 8,4 triliun dana untuk program kesehatan lebih banyak ke kuratif. Kita ingin ubah paling tidak 2 kali lipat sekarang menuju ke promotif preventif. Program OKOCare akan memastikan pola hidup sehat. Saya membawa contoh Ibu Dahlia Alwi
yang mempromosikan gaya hidup sehat dengan makan makanan sehat. Makan makanan yang sehat, dan dengan program OKOC dia bisa mengembangkan usahanya. Selain itu kita harus mulai belajar berolahraga yang rutin, lari, senam. Ibu-ibu saya senam di berbagai tempat, menunjukkan bahwa kalau kita bergaya hidup sehat, insya Allah biaya nanti kesehatan akan menurun. Karena kalau kita memiliki semangat untuk pola hidup sehat, kita akan mampu untuk mengurangi biaya-biaya yang sekarang tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan. Karena kalau banyak sekali sakit yang diakibatkan oleh sakit jantung karena pola hidup, diabetes dan lain sebagainya, akan membahayakan pembiayaan universal healthcare bagi kita semua. Mari kita berpola hidup sehat dengan OKOCare. Oke, baik. Kita boleh tepuk tangan semuanya dari pendukung paslon 2, paslon 3. Ini adalah akhir dari sesi di mana pertanyaan berasal dari panelis. Dan kita akan masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu pertanyaan dari komunitas. Sebelum itu saya minta aplaus yang meriah untuk paslon 2 dan paslon 3. Baik, sebelum saya panggilkan wakil dari komunitas, saya bacakan dulu peraturan untuk bagian ini. Yang pertama, masing-masing komunitas diberi kesempatan mengajukan hanya satu pertanyaan yang sama kepada paslon. Pertanyaan disampaikan oleh satu orang dari perwakilan komunitas. Materi pertanyaan akan diambil dari wadah khusus yang tampak di depan mereka. Mereka akan mengambil seperti undian sehingga mereka sendiri tidak tahu mana yang akan dijadikan pertanyaan. Sekian banyak pertanyaan diolah bersama dengan tim panelis, ditaruh di dalam wadah itu. Paslon akan diberi waktu bergantian untuk menjawab dan kemudian menanggapi jawaban paslon lainnya. Baik, kita akan langsung mulai. Saya minta pada kesempatan yang pertama, silakan perwakilan dari komunitas atau masyarakat UMKM. Silakan diambil dulu. Boleh, Ibu? Ya. Sebelum dibacakan, harap disebutkan namanya. Nama saya Hermawati Setiorini. Saya mau bertanya, Pak Cagup, dari dulu kami pengusaha kecil selalu memiliki masalah soal permodalan. Walaupun saat ini memang ada program KUR dengan bunga yang lebih rendah dan katanya bisa tanpa agunan. Tapi kenyataannya kami tidak bisa mendapatkan KUR tersebut karena bank tetap minta agunan. Kalau Bapak terpilih, kira-kira terobosan apa yang Bapak bisa lakukan untuk membantu kami supaya masalah ini bisa diatasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu dari komunitas UMKM. Kita boleh tepuk tangan. Langsung saja dijawab oleh paslon 2 terlebih dahulu. Waktunya 1,5 menit. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari UMKM. Mungkin Bapak Ibu ingat 2 tahun terakhir Face dan Gencar memaksa semua pelaku usaha membuka rekening bank. Kenapa kami minta buka rekening bank? Ini dalam rangka untuk mempelajari arus kas usahanya. Kadang-kadang UMKM minta kredit, dia tidak pernah mempunyai arus kas perbankan, sehingga kita tidak tahu dia kebutuhannya berapa. Pemberian kredit ini kami menyediakan 1 triliun 1 tahun. Ternyata kami hanya mampu menyalurkan 300 miliar per tahun. Kenapa? Bukan soal jaminan. Khusus yang dagang di pasar kami malah lebih enak. Maka kami mendorong semua orang punya rekening bank. Nah, apa yang harus lakukan? Kami juga mulai membebaskan BPHTB. Kami ingin semua aset Bapak Ibu memiliki sertifikat tanpa membayar pajak BPHTB. Kalau di atas 2 miliar boleh ditangguhkan. Untuk apa? Ini juga sebagai permodalan. Tapi bagi kami memberikan kredit bukan soal jaminan sebetulnya, tapi soal arus kas Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu. Kami juga menawarkan malahan yang baru adalah 80-20. Di tempat Erpetra kami sudah membuat pupuk, ada pusat pengembangan usaha kecil. Ini juga intinya apa? Kami ingin semurah mungkin. Bagi hasilnya 80, untuk yang berhasil kami 20. Tetapi syarat yang kami minta, tolong uangnya semua dimasukkan ke bank. Yang paling penting bagi kami memberikan kredit adalah arus kas. Terima kasih. Pak Basuki, waktunya habis.
Saya langsung beri kesempatan kepada paslon 3, 1,5 menit juga untuk menjawab. Apakah Pak Sandi ingin dibacakan lagi pertanyaannya? Sudah. Sudah cukup, silakan 1,5 menit. Terima kasih Bu Hermawati. Alhamdulillah hampir 15 tahun lebih saya mendalami pemberdayaan UMKM. Ada 3 masalah utama. Pertama, lahan usaha. Banyak sekali UMKM yang tidak memiliki kepastian lahan usaha. Kami punya program OKOC yang memastikan garasi inovasi dan lahan usaha untuk para UMKM. Kedua adalah masalah pemasaran. Alhamdulillah dengan jaringan OKOC kami sudah bisa menghadirkan OKOC Mart. Ini adalah bukti bahwa dengan pemasaran yang berjejaring, insya Allah kita bisa berpihak kepada para pedagang kecil. Kita hadirkan sistem pemasarannya. Ketiga, Bu Hermawati bercerita tentang permodalan. Saya kebetulan di bidang usaha, keuangan, dan permodalan. Saya mengerti pengusaha itu dipersulit untuk mendapatkan permodalan. Oleh karena itu program OKOC yang kami dorong, kami adalah melihat bagaimana memberikan kredit khusus untuk perempuan. Kredit khusus untuk perempuan kita berikan tanpa jaminan dan kita berikan pendampingan mentoring. Saya yakin akan lahir ibu-ibu Wilda baru dari Bank Sampah Cyber, Ibu Tony yang baru, Ibu Winda dari Umi Clean, lahir karena dengan program OKOC kita akan hadirkan solusi masalah permodalan untuk UMKM kita yang berpihak. Ya. Jadi yang dieksplorasi dalam hal ini adalah bagaimana pihak lawan Anda menyampaikan jawaban. Jadi bukan dieksplorasi jawaban sendiri, tapi bagaimana tanggapannya atas jawaban yang diberikan oleh pihak lawan Anda. Untuk itu saya beri kesempatan kepada paslon 2 menanggapi jawaban yang diberikan paslon 3, waktunya 1 menit. Silakan. Terima kasih. Yang saya baca kemarin, untuk membuat OKOC Mart itu membutuhkan dana 200 juta rupiah. Bagaimana UMKM bisa mendapatkan dana 200 juta rupiah itu? Oleh karena itu, kami lebih memberikan kewenangan, memberikan dana kepada UMKM dengan bagi hasil. Kami tidak bisa menyediakan anggaran 200 juta untuk satu OKOC Mart. Tapi kami dorong pengusaha-pengusaha kecil untuk mendapatkan barang yang dengan harga murah sebagai distributor. Dan ini sudah dilakukan misalnya di Erpitra dengan ada PKK Mart. Dengan cara seperti itu maka masyarakat sekitar akan mendapatkan keuntungan serta harga yang murah. Terima kasih. Ya, baik. Saya beri kesempatan kepada paslon 3. Silakan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh paslon 2. Waktunya 1 menit. Terima kasih Pak Jarod. Berkat pertanyaan Pak Jarod yang mempertanyakan apakah kami bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, kami meluncurkan program OKOC bulan Desember. Alhamdulillah per hari ini kita sudah mendekati 12.000 peserta OKOC di seluruh Jakarta. Dan kami melihat untuk OKOC Mart, pertama Ibu Lilis, seorang penderita lupus. Ibu Lilis datang, Pak saya punya ide ini, berapa modalnya? Modalnya sekitar 200 juta Pak, karena ini kontainer dan bisa dipindah-pindahkan di rumah. Saya bilang, begini Bu Lilis, saya nggak bisa janji banyak karena ini masih dalam taraf penjajakan, tapi saya coba lempar ke jejaring OKOC. Sekarang sudah ada 12.000. Kalau 200 juta itu kita bisa bagi, dari 200 aja yang ikut cuma 1 juta Pak. Alhamdulillah berkat Pak Jarod memprovokasi kita berhasil menghadirkan solusi untuk UMKM. Dan Ibu Hermawati insya Allah bisa mendapatkan modal. Waktunya habis Pak Sandi. Baik, hadirin para paslon dan juga penonton dimanapun Anda berada, masih ada 3 komunitas lagi yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para paslon, Cagup dan Cawagup DKI Jakarta tentang permasalahan yang mereka hadapi. Kami segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini. Jangan lupa ya. Didukung oleh
Hadirin penonton netizen, kita kembali dalam debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017. Kini kita masuk segmen 3 dan masih kelanjutan segmen sebelumnya di mana komunitas akan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para paslon. Dan peraturannya karena itu masih sama dan ini sesuai dengan tema besar kita dari masyarakat untuk Jakarta. Saya ingatkan kepada para penonton sekali lagi, pada saat salah satu paslon memberikan jawaban, tanggapan, tolong ditahan, tepuk tangan maupun seruan-seruan. Tadi kita sudah berkomitmen, kalau ada yang tertangkap melanggar komitmen, saya akan langsung tindak tegas karena ini adalah debat pamungkas. Saya ingin dengar suaranya dari pendukung paslon 2. Kita jaga komitmen? Pendukung paslon 3, siap jaga komitmen? Baik. Hadirin, kita langsung masuk kepada komunitas kedua, yaitu perwakilan dari masyarakat transportasi. Untuk itu saya minta berdiri, silahkan diambil dulu pertanyaannya dan disebutkan namanya. Yang akan menjawab terlebih dahulu adalah paslon 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daryono. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada dua paslon, yaitu terkait dengan transportasi di DKI. Mohon sabar, Musa buka dulu, Pak. Ya, Pak Daryono menunjukkan bahwa memang itu sistemnya undian ya, Pak ya. Pak, sekarang masih banyak warga yang penghasilan di bawah UMP. Jadi mahalnya ongkos transportasi membuat mereka kesulitan. Katanya ada yang merencanakan tarif Rp 5.000 untuk semua angkutan gabungan. Terus tarif Transjakarta 3.500. Sementara online banyak menawarkan bonus potongan. Apakah dimungkinkan tarif yang lebih murah atau digratiskan sekalian, Pak, untuk membantu warga yang kurang mampu dan tertarik naik angkutan umum? Ya. Monggo. Jadi Pak Daryono tadi kata-katanya adalah apakah mungkin digratiskan saja termasuk. Cukup jelas paslon 3? Silakan, waktunya adalah 1,5 menit. Matur nuwun Pak Daryono. Jadi ketika kita bicara tentang transportasi, lebih dari 30% biaya hidup seringkali dialokasikan untuk transportasi di Jakarta. Ini mahal. Karena itu kita akan mengintegrasikan dalam konsep transportasi yang kita sebut dengan OKO Trip. OKO Trip. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin seluruh mode transportasi di Jakarta tersambungkan, dari mikrobis, kemudian bis menengah, sampai BRT, kemudian LRT maupun MRT dalam satu sistem. Hari ini belum, hari ini masih jalan sendiri. Satu integrasi, dan integrasikan itu komponennya apa? Satu adalah biayanya terintegrasi, 5.000 semuanya, termasuk dari Kepulauan Seribu. Ketika mereka datang ke Jakarta, maka tiket yang dipakai untuk kapal langsung bisa dipakai untuk seluruhnya. Yang kedua adalah manajemennya dibuat terintegrasi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kesejahteraan dari penyelenggara seperti bapak-bapak ini. Kesejahteraannya harus terjamin. Karena itu subsidi yang kita berikan bukan hanya untuk Transjakarta, tetapi diberikan untuk keseluruhan sistem transportasi di Jakarta. Kalau hari ini yang banyak menerima Transjakarta, dengan begitu maka biayanya murah, bisa kemana saja, nyaman, dan pemerintah menanggung ongkosnya. Terima kasih. Pak Anies, cukup? Baik, kita langsung saja beri kesempatan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari komunitas tersebut. Apakah perlu dibacakan lagi? Tidak perlu, silakan. Pak, terima kasih Pak Daryono. Ini mewakili komunitas yang pakai transportasi. Nah, itulah kenapa kami sejak 2 tahun yang lalu memaksa warga Jakarta menggunakan e-tiket. Misalnya dulu orang dari Manggarai mau ke Blok M itu 4 kali naik bus.
Nah dengan ada tiket kami mulai tahu orang ini naik ke situ. Makanya sekarang 1 kali naik bus. Sama juga sebetulnya ketika orang mau ke Blok M, ada beberapa rute yang sudah kami ubah juga. Jadi intinya memang di e-ticketing. Nah perlu saya sampaikan pada Pak Daryono dan teman-teman, kami sebenarnya sudah menggratiskan Pak sejak tahun yang lalu naik bus. Jadi kalau Bapak Ibu punya gaji UMP, tinggal lapor di Bank DKI penerimaan gajinya, maka otomatis Bank DKI memberikan gratis. Sekarang para marbot yang tinggal di rumah susun, anak-anak, semua sudah gratis. Ini bagian dari kami menopang supaya biaya hidup mereka transportnya murah. Hanya memang busnya perlu kami tambah. Rute kami sudah tambah 100 lebih rute yang langsung tujuan ke sampai kemana. Jadi ini yang penting. Kenapa kita dorong dengan e-ticketing? Sekarang lansia malahan yang tidak mampu bisa kami jemput dengan Transjakarta Care. Kami punya 26 unit. Jadi orang kalau pakai kursi roda, pengen dijemput, nggak punya uang ke rumah sakit, tinggal telepon 1 hari sebelumnya, kami datang, kami jemput, kami urusin. Jadi sebenarnya kalau gratis itu sudah lakukan. Integrasi tentu harus integrasi. Kami sudah integrasi MRT, LRT juga. Ke depan pastinya. Ya, Pak Basuki cukup. Langsung kepada Paslon 3, harap menanggapi jawaban dari Paslon 2 atas pertanyaan tersebut. Silakan, waktunya adalah 1 menit. Ketika kita mengatakan akan mengintegrasikan, maka kita melihat mobilitas penduduk. Dan terakhir studi dilakukan itu tahun 2007, udah 10 tahun yang lalu. Konsekuensinya, cara kita mengatur rute hari ini tidak mencerminkan kebutuhan warga. Karena itu kita integrasikan dan rutenya disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas warga di Jakarta. Yang kedua yang tidak kalah penting, kita malah akan mengajak lebih jauh dari penyedia transportasi online untuk juga terlibat, terutama di fase di mana kita membangun integrasi itu. Karena itu perlu proses, perlu waktu. Di fase itu integrasi dengan penyedia online akan kita lakukan. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting, kita akan memastikan proses ini tidak top down tapi bottom up. Teman-teman penyelenggara selama ini minim diajak, kami akan undang terlibat. Anda bantu rumuskan rutenya, prosesnya. Pak Anies cukup sampai di sana, dan kita langsung saja beri waktu kepada Paslon 2 menanggapi jawaban yang disampaikan Paslon 3, waktunya 1 menit. Silakan. Kadang-kadang saya juga heran juga, kami dianggap tidak bottom up. Sebetulnya ketika Anda menggunakan tiket, menempel waktu keluar, itulah bottom up yang kita lakukan. Kami tahu persis Anda sampai kemana. Misal dulu Kampung Rambutan ke Blok M 3 kali naik bus. Kenapa kami tahu banyak penumpang pengen Kampung Rambutan langsung Blok M? Karena dia tap. Jadi ini 1 juta lebih penumpang, ini belasan juta, tentu butuh data. Makanya kami dengan pola seperti ini jadi data. Kami akan terus membuat rute-rute yang baik. Busnya kami kelas dunia semua. Bahkan bus kami yang baru-baru ini, showbreakernya pun bisa miring, supaya yang pakai kursi roda itu bisa rata. Kalau enggak dia langsung meluncur. Dan lantainya pun nggak mungkin jatuh. Sekarang kita pun mengurangi 20% kapasitas kursi, supaya bisa hadap ke depan. Sehingga perempuan mempunyai ruang yang nyaman di dalam bus. Busnya semua sangat standar. Kenapa lambat? Karena kami ingin produksi karoseri lokal. Itu aja masalahnya. Ya, Pak Basuki, kita cukupkan sampai di sana, dan kita tepuk tangan untuk jawaban Paslon 2, Paslon 3, dan juga masyarakat trans. Komunitas yang ketiga adalah komunitas rumah susun dan toilet untuk semua keluarga. Jadi tadi saya sebut permukiman, ternyata ada yang secara spesifik, yaitu rumah susun dan toilet untuk semua keluarga. Silakan perwakilannya mengambil pertanyaan untuk undian, kemudian disebutkan namanya. Terima kasih buat Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soekarto, nama topnya Karto ya. Saya pengen bertanya kepada kedua kandidat calon gubernur. Pak, kami ini warga rusun Jatinegara yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami menderita tidak saja secara ekonomi tapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus menerus.
Bila Bapak terpilih, apakah Bapak tega untuk terus-menerus membebani kami biaya rusun yang bocor ini? Terima kasih, Pak. Ya. Yang pertama jawab adalah paslon 2, pertanyaannya cukup jelas. Baik, waktunya adalah 1,5 menit. Terima kasih Pak Harto. Memang harus kita akui, beberapa rusun yang dibangun dengan kontraktor yang maling itu berakibat seperti itu. Makanya sekarang kenapa kami memperlambat? Kami lebih baik pilih yang mutu yang baik. Kalau Bapak perhatikan rusun-rusun yang Bapak tinggal, kalau soal tidak bayar bagaimana? Memang rusun itu tidak bayar sebetulnya Bapak, Ibu. Rusun itu tidak bayar, ini hanya kontribusi. Kontribusi untuk pemeliharaan lingkungan. Itu pun kami subsidi 80%. Nah, yang tidak mampu bayar, beberapa sudah kami bayarkan lewat basis, juga lewat operasional saya sebetulnya. Tapi setelah kami teliti, hanya 30% yang tidak mampu bayar. 70% itu tidak mau membayar. Nah, ini yang sedang kita lagi bantu, termasuk kita akan bangun di Ciangir. Harus kita akui waktu kami memindahkan itu, ada unsur sosial yang kami tidak perhatikan waktu itu. Misal contoh, tadi bisa pinjam cabai, pinjam minyak goreng, waktu pindah tetangganya berubah. Nah, sekarang untuk yang pindah baru, dia boleh sama-sama tinggal di satu lantai. Nah, ini yang kami lakukan, termasuk tempat dagang. Kami mulai pikirkan sekarang untuk membongkar pagar-pagar rusun seperti Jatinegara supaya membangun kios-kios dagang. Nanti ke depan semua rusun kami itu kios dagang itu di tepi jalan sehingga mobil yang lewat bisa mampir. Inilah yang kami harus akui, ada kesalahan desain yang masa lalu yang terus kami perbaiki sekarang. Saya mohon maaf dan saya harap Bapak Ibu bisa bersabar. Pak Basuki cukup, langsung saja saya beri kesempatan paslon 3, waktunya 1,5 menit menjawab pertanyaan dari komunitas rumah susun tadi. Apakah perlu diulang pertanyaannya? Cukup, kita cukup, silakan. Ini pertanyaan yang sering muncul ketika kita bertemu dengan warga rumah susun. Hamzah dari Bukit Duri yang pindah juga ke rumah susun menceritakan penderitaan dimulai ketika masuk rumah susun. Karena itu kenapa konsep kita adalah menata kampung. Dan kita perhatikan, dalam memimpin, membawa hati. Gubernur ini bukan sekedar melaksanakan peraturan, membuat peraturan, bukan. Gubernur ini pemimpinnya rakyat. Rakyat itu saudaranya. Karena itu penderitaan rakyat adalah penderitaan gubernurnya. Bukan dipandang penderitaan rakyat sebagai kelompok orang saja. Tidak bisa. Ini bukan statistik. Ini adalah manusia yang punya hak hidup yang sama di Jakarta. Karena itu kenapa kami ingin hadir memimpinnya dengan hati. Karena problem yang seperti ini. Solusinya, kenapa kita buatkan program perumahan dengan DP 0 rupiah. Supaya warga di kampung-kampung yang hari ini kampungnya sempit. Saya datang kampung Krukut, 4 km dari balai kota. Di sana padat sekali, sempit. Kamar mandi pun berbarengan di depan. Kita tata ulang. Lalu mereka diberikan akses pada apa? Pembiayaan. Sehingga bukannya dipindahkan ke tempat jauh, diberikan solusi di situ dan diberikan hak untuk memiliki rumah di tempat itu dengan pembiayaan 0 rupiah DP-nya. Terima kasih. Ya, baik, langsung saja paslon 2 menanggapi jawaban yang diberikan oleh paslon 3 tadi dalam waktu 1 menit. Silakan. Matur Subanun Pak Karto. Kami sudah ke rusun Jatinegara. Memang ada beberapa yang komplain tentang persoalan yang disampaikan. Sekarang begini, mari kita bandingkan. Sekarang kondisi kampung pulau seperti apa, sudah indah. Mereka yang masuk rusun Jatinegara itu mendapatkan banyak fasilitas, mulai KJP, KJS, permodalan, bis Transjakarta gratis, ada feeder bus ya. Jadi banyak sekali yang dimanfaatkan. Oleh sebab itu, kami mohon dengan sangat, kami tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada yang komplain. Dengan permohonan maaf, kami akan berusaha memperbaiki. Kalau ada yang bocor-bocor. Meskipun itu dulu yang membangun adalah PUPera, tapi kami tanggung jawab untuk menyembuhkan yang bocor. Dan itu rusunnya adalah 30 meter persegi yang cukup layak untuk warga kita, saudara kita yang ada di Kampung Pulo. Terima kasih. Ya, langsung saja paslon 3 menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon 2, waktunya 1 menit. Jadi dibutuhkan warga di sini sebenarnya solusinya. Karena itu kenapa kita melihat
persoalan ini, kita bayangkan seseorang tinggal di Jakarta, sebutlah 40-50 tahun sejak kedatangannya. Ada periode di mana mereka menggunakan rumah susun seperti yang Anda sudah miliki sekarang, rumah susun. Di tempat itu kami akan pastikan yang sudah tinggal di sana penyelenggaraannya baik, manajemennya baik, dan itu artinya ada transparansi, siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab bila ada masalah, dan menggunakan alat digital untuk bisa ada monitoring yang baik. Tetapi itu tidak cukup. Ke depan, lewat program OKOC ada peningkatan kesejahteraan. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting, dari situ pindah naik kelas untuk memiliki rumah sendiri, baik rumah tapak ataupun rumah susun, tetapi memiliki rumah. Dan ini yang kita siapkan. Solusinya adalah manajemen lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan punya rumah sendiri. Ya, Pak Anies, kita cukup sampai di sana dan kita beri tepuk tangan untuk jawaban paslon 2, paslon 3, dan komunitas rumah susun dan toilet untuk semua keluarga. Baiklah, hadirin para paslon, kita masuk kepada komunitas keempat, yaitu komunitas nelayan. Silakan perwakilannya untuk maju mengambil undian pertanyaan, disebutkan siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Iwan dari nelayan. Pak, kami nelayan sudah tinggal di pantai Jakarta turun-temurun. Apakah kehidupan kami sebenarnya diikuti oleh atau saya tidak? Boleh bantu ya Pak? Apakah kehidupan kami sebenarnya diakui atau tidak? Betul, itu yang mau disampaikan? Ya. Ya, lanjut Pak. Jika iya, apakah kebijakan pemerintah DKI itu masa depan kehidupan kami? Saya merasakan hal ini karena merasa program lain kayaknya reklamasi lebih diperhentikan, sementara kehidupan kami nelayan diabaikan. Ya, baik. Apakah kedua gubernur akan memperbaiki kehidupan nelayan dan akan mensejahterakan nelayan, dan apakah mau menghentikan reklamasi atau kesejahteraan nelayan? Tolong diperhatikan itu. Ya, baik. Ya, terima kasih. Saya akan ulang pertanyaannya supaya lebih jelas. Intinya adalah mereka mempertanyakan sudah turun-temurun, tapi sebenarnya mereka diakui atau tidak. Jika iya, apa kebijakan pemerintah DKI untuk masa depan kehidupan mereka? Mereka merasa bahwa program lain seperti reklamasi lebih diperhatikan, sementara kehidupan mereka diabaikan. Baik, saya beri waktu 1,5 menit, dijawab terlebih dahulu oleh paslon 3. Silakan. Ada 12.000 nelayan sekurang-kurangnya di Jakarta. Sayangnya dalam Jakarta, dalam angka statistik itu tidak ada profesi nelayan di situ. Karena itu kami akan memastikan bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta, dan hadirnya reklamasi di sana konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini, banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita karena air yang mengalir justru dihadapkan dengan reklamasi. Dan yang ketiga, terkait dengan para nelayan, kita akan memastikan program peningkatan kewirausahaan untuk nelayan dilakukan secara intensif. Kita akan latih, kita akan berikan modal, termasuk fasilitas perkapalan, sehingga para nelayan di Jakarta bisa merasakan manfaat mencari pencaharian di Teluk Jakarta, di sekitar Kepulauan Seribu. Ini yang sekarang terlewatkan. Kalau kita masuk di Kepulauan Seribu saja, pelatihan, pendidikan untuk para nelayan dan keluarga nelayan amat minim. Di sana kita akan kembangkan SMK untuk perikanan, dan para nelayan dilatih sehingga bisa lebih produktif dalam mereka melaksanakan. Waktunya habis. Saya beri kesempatan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari komunitas nelayan. Saya sudah bacakan, apakah kemudian perlu diulang? Namanya Pak Waden.
Namanya silakan Pak. Pak Triman. Pak Triman. Iwan. Pak Iman. Ya, Pak silakan. Ya, terima kasih Pak Iman. Saya mau tunjukkan, ini adalah nelayan Muara Angke. Rancangannya kami tidak pernah punya niat mengusir nelayan. Ini tematik, bahkan ada kanal untuk perahu nelayannya. Ini adalah Muara Baru. Pantai Mutiara mengajukan izin memperluas untuk perumahan mewah. Saya tolak, kami tolak. Kami memperluas justru di sini, dapat tanah 10 hektar. Untuk apa? Supaya nelayan ada tempat sandar, termasuk ada tempat penyimpanan ikan, termasuk pengolahan ikan seperti ini jam-jaman. Tapi ini akan dimiliki oleh nelayan. Lalu kita bisa lihat, kita harus menyelesaikan banyak tanggul. Jakarta ini 1,5 meter di bawah muka laut. Kita lagi meninggikan 3,8 meter tanggul. Nah, tanggulnya sedang dikerjakan. Ini adalah tanggul yang kita kerjakan dari Cilincing menuju Tanjung Priok. Ketika tanggul ini jadi, maka ini semua ada tambatan untuk perahu. Dan bagaimana untuk perumahannya? Perumahannya akan kami taruh di tepinya, di tepi tanggul. Semua nelayan akan tinggal di tepi tanggul, perahunya di sini. Bahkan kami mulai memikirkan untuk Muara Angke. Kita sedang akan membangun restoran apung, supaya ibu-ibu nelayan juga bisa melakukan ini. Restoran yang lama akan kita bongkar. Jadi sebetulnya lapangan bola Angke, desain pengembangan terpadu Muara Angke sudah jadi semua. Ini hubungan apa dengan pulau reklamasi? Reklamasi itu nelayan pun berhak tinggal di sana karena 50% tanah itu punya DKI. Ya, dan kita waktunya habis. Saya minta kepada paslon 3 sekali lagi. Saya ingatkan kepada para paslon, bukan eksplorasi jawaban tetapi menanggapi jawaban dari pasangan calon lawannya. Silahkan, waktunya 1 menit. Pak Iwan, jawaban saya nggak muter-muter. Bapak adalah bagian dari kami. Bapak akan diperhatikan, Bapak akan diberikan solusi untuk Bapak bisa naik kelas. Banyak sekali nelayan-nelayan yang kami temui sekarang mengalami kesulitan. Kami memiliki program yang jelas berpihak kepada nelayan. Kami menolak reklamasi dan menghentikan reklamasi yang ada sekarang karena tidak terbuka dan tidak berkeadilan untuk para nelayan. Kami sudah katakan itu dari putaran pertama dan kami akan konsisten menyatakan bahwa kami berpihak kepada 24.000 lebih nelayan yang ada di pesisir Jakarta. Kami ingin tingkatkan. Saya pernah invest di perusahaan pengolahan ikan. Saya ingin bekerja sama dengan para nelayan agar para nelayan bisa melaut dan tangkapannya bisa lebih baik. Ibu Susi punya program yang baik dan kami akan memiliki kolaborasi dengan Ibu Susi untuk meningkatkan harkat martabat para nelayan. Ya, langsung saja paslon 2. Paslon 2, kita tahan pendukung paslon 3. Baik, paslon 2 silakan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh paslon 3, waktunya 1 menit. Pak Iwan dan seluruh komunitas nelayan, saya terima kasih. Pak Iwan dan semuanya adalah bagian dari kita, betul. Karena bagian dari kita, maka tidak layak nelayan hidup dengan rumah-rumah seperti itu. Kami sudah ke sana. Dan kemudian saya sampaikan konsepnya untuk penataan rumah-rumah tersebut, termasuk juga dengan membangun TPI yang memadai. Kita ingin nelayan kita itu betul-betul berdaya, bermartabat, dan anak-anaknya cerdas. Kita ingat betul bahwa anak-anak nelayan diberikan otak yang cerdas karena setiap hari makan ikan. Mereka berhak kehidupan yang lebih baik. Dan jangan sampai meskipun tidak ada banjir, selalu mereka kebanjiran. Karena apa? Karena tanggulnya bocor. Kami ke Kamal Muara, kami ke Muara Angke, kami berdiskusi dengan rekan-rekan nelayan, dan mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Nelayan berhak untuk hidup lebih baik di Teluk Jakarta. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Ini adalah segmen yang mengakhiri pertanyaan langsung dari publik. Untuk komunitas nelayan kita beri tepuk tangan juga. Baiklah penonton, paslon, hadirin, kita akan masuk kepada segmen berikutnya yang dipastikan akan lebih seru karena kita punya perdebatan antara calon wakil gubernur dan calon gubernur DKI Jakarta. Kami segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.
penonton, para paslon, kini kita masuk kepada segmen keempat. Dan segmen ini adalah debat antar kandidat dalam bentuk saling berargumen. Jadi debat terbuka dan untuk pertama kalinya kita akan melihat para calon wakil gubernur melakukan adu argumentasi. Peraturannya agak panjang, harap disimak baik-baik, termasuk juga untuk para pendukung. Yang pertama, masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk memulai pertanyaan pembuka debat durasi maksimal 1,5 menit. Kemudian pasangan calon lainnya diberi kesempatan menyampaikan jawaban dalam waktu 1 menit. Kemudian paslon penanya maupun penanggap diberi kesempatan untuk memberikan argumen masing-masing dalam waktu 1 menit. Untuk kemudian ditutup oleh paslon penanya dalam durasi hanya 30 detik. Namun demikian, penonton dan juga hadirin di sini, durasi tidak akan kami munculkan. Yang bisa melihat durasi hanya para paslon yang sedang melakukan debat dan saya selaku moderator. Tujuannya apa? Supaya kita semua fokus pada substansi dan esensi debat. Akan ada debat antar calon gubernur dan antar calon wakil gubernur secara terpisah. Dan saya ingatkan, tadi kita sudah berkomitmen, tepuk tangan hanya boleh dilakukan saat debat sudah selesai untuk masing-masing putaran. Saya minta kembali komitmennya pendukung paslon 2. Kita sepakat? Komitmennya mana? Oke, pendukung paslon 3 mana komitmennya? Ya. Baik. Untuk kesempatan awal ini akan kami berikan kepada para calon wakil gubernur. Untuk itu silakan bersiap Jarod Saiful Hidayat dan Sandiaga Salahuddin Uno. Depan. Oh, ke depan. Siap. Siap. Boleh tepuk tangan? Ya. Silakan menempati tempatnya. Betul, Pak, di situ. Waktunya di sini sudah tahu masing-masing. Saya akan tengahi moderasi kalau memang ada yang lebih. Untuk putaran pertama ini, silakan pertanyaan dimulai. Boleh bertanya? Silakan. Pertanyaannya itu 1,5 menit. Pertanyaannya maksimal 1,5 menit, boleh dipakai seluruhnya, boleh juga tidak. Ada pertanyaan untuk Pak Sandi? Semua jelas ya? Baik. Untuk putaran pertama, silakan pertanyaan dimulai dari calon Wagub Paslon 2, Pak Jarod, waktunya maksimal 1,5 menit. Silakan. Jangan susah, Pak. Jangan susah. Pak Sandi yang baik. Siap. Wakil gubernur itu tugasnya bukan hanya sekedar ban serep, tapi betul-betul membackup gubernur kita supaya ada satu kesatuan. Ada satu tugas dan tanggung jawab dari wakil gubernur, yaitu di dalam merumuskan dan menyusun KUA PPAS. Bagaimana cara Pak Sandi untuk bisa membantu gubernur di dalam menyusun KUA PPAS tersebut? Ya, langsung saja Pak Sandi. PPAS itu apa, Pak ya? KUA PPAS itu supaya kebijakan, pemirsa di rumah juga tahu. Kebijakan umum anggaran. Bagaimana menyusunnya? Baik, Pak. Terima kasih Pak Jarod, dan saya bersama Pak Anies merupakan pasangan yang alhamdulillah secara solid telah membagi tugas. Bagian ekonomi dan infrastruktur, karena saya memiliki pengalamannya, track recordnya, saya akan memfokuskan di bidang ekonomi infrastruktur. Mas Anies tentunya fokusnya ada di institusi dan membangun SDM, manusia, human capital. Kami sepakat bahwa kami merupakan satu kesatuan. Dan untuk masalah anggaran, kebetulan saya dulu mengelola usaha. Dan alhamdulillah usaha yang saya bangun itu bisa maju karena keuangannya sangat-sangat rapih. Dan kami akan memastikan bahwa keuangan kami yang nanti untuk menyusun anggaran tersebut kita rumuskan dengan baik. Dan kita pastikan pada satu saat anggarannya terserap dengan baik. Dan yang terpenting juga memiliki laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Silakan. Berbeda pengelolaan anggaran di perusahaan sama di pemerintahan. KUA itu kebijakan umum anggaran yang harus dirumuskan, yang diajukan ke Dewan. Sedangkan PPAS itu adalah platform pengajuan anggaran sementara yang penjabaran dari KUA tadi. Oleh sebab itu harus kemudian rapat-rapat sama SKPD. Bagaimana Pak Sandi bisa betul-betul menajamkan supaya itu bisa diwujudkan dengan baik.
Langsung saja. Bapak punya 30 lebih SKPD. Saya pernah mengelola lebih dari 28 unit. Memang berbeda, tapi konsepnya adalah people management. Konsepnya adalah bagaimana kita mengelola hubungan kita, komunikasi dengan bawahan. Saya memiliki konsep bahwa saya nggak pernah ada di kantor, Pak. Jadi saya terus ke kantor anak-anak buah saya, dan saya selalu menyamaratakan mereka. 3 hal yang selalu saya dorong. Kalau mereka berprestasi, kita apresiasi di depan publik. Kalau mereka belum berprestasi, kita berikan motivasi. Tapi kalau mereka nyolong ketahuan, ya harus kita amputasi. Jadi begini, saya sampaikan berbeda, karena di dalam menyusun KUA-PPAS itu harus juga merangkum pendapat Musrenbang. Tidak bisa secara sendiri, dan khusus untuk APBD, orientasinya bukan sekedar kepada profit making, mencari keuntungan, tapi pelayanan yang baik. Oleh karena itu, supaya anggaran itu bisa dilaksanakan dengan baik, kita harus intensif untuk mengikuti Musrenbang dan diskusi dengan SKPD. Karena memang Kita stop di sana karena waktunya sudah habis. Kata penutup adalah dari pihak paslon 2. Kita beri tepuk tangan untuk debat yang pertama antara calon wakil gubernur. Ya. Kita masih punya putaran kedua. Kali ini sama. Dimulai dengan calon wakil gubernur paslon 3 mengajukan pertanyaan maksimal 1,5 menit. Silakan. Pak Jarod, di sini lebih dari 4 komunitas yang hadir, juga banyak warga Jakarta yang sekarang H2C, harap-harap cemas karena sebentar lagi mau masuk Lebaran dan biasanya harga bahan pangan itu melonjak tinggi. Saya waktu mulai proses ini 18 bulan belum ada Pak Anies dulu. Masih saya sama teman Ahok waktu itu. Oh ya. Itu harga cabai masih sekitar angka 50.000. Setelah itu kita lihat harga-harga bahan pokok yang lainnya masih fluktuatif. Dan per hari ini pernah mencapai angka 200.000. Warga mengeluh, UMKM mengeluh, komunitas-komunitas mengeluh. Warga yang ada di garis batas kesejahteraan mengeluh. Karena Pemprov belum bisa menghadirkan solusi untuk harga yang terjangkau, khususnya harga sembako. Sekarang sudah masuk bulan Rajab, sebentar lagi Syaban, Ramadan, akan meningkat lagi. Saya ingin meminta wisdom dari Bapak, karena Bapak dulu pernah menjadi wali kota Blitar, dan sebetulnya Bapak punya kans untuk menjadi gubernur, tapi Bapak menyerahkan kepada Pak Basuki. Terima kasih, biasa amin, sekali. amin. Oleh karena itu, saya minta Bapak bisa, ada kepeannya ya. Oh ya, siap. Mohon silakan. Bapak bisa memberikan strateginya. Bisa langsung ditanggapi oleh Pak Jarod. Terima kasih. Satu persoalan yang kemarin itu terjadi adalah melonjaknya harga bawang merah dan cabai. Kami sudah bekerja sama Jawa Tengah untuk bisa mengambil cabai dan bawang merah dengan harga yang memadai. Kemudian kami sudah membangun namanya kontainer pengawet untuk bawang merah dan cabai. Ini bisa bertahan 6 bulan. Dengan cara seperti itu, maka harga bawang dan cabai di Jakarta itu bisa kita stabilisasi. Kemudian kami juga melakukan operasi pasar. Kita punya BUMD, ada food station, kita juga punya Dharma Jaya untuk daging. BUMD kita berusaha untuk menjadi distributor melawan para tengkulak ya, para mafia daging, beras dan sebagainya. Saya yakin bahwa harga itu bisa kita kendalikan dengan sistem seperti itu, Pak Sandi. Terima kasih. Silakan ditanggapi balik. Terima kasih Pak Jarod. Tapi pada kenyataannya itu adalah janji-janji yang selalu disampaikan oleh Pemprov. Kenapa saya bilang Pemprov harus mengambil sebuah inisiatif? Karena yang merasakan itu adalah warga DKI. Mereka mengeluh, terutama UMKM. Penjual nasi uduk begitu harga cabainya meningkat, mereka akan mengeluh. Dan biaya hidup itu semakin meningkat. Harga sembako yang kami pantau sekarang sudah mulai perlahan-lahan naik. Saya bicara kemarin sama teman-teman pengamat ekonomi, dia bilang, Sandi, watch food inflation. Harga inflasi dari bahan makanan. Memang kita yang di kelas menengah ke atas nggak merasakannya. Tapi warga yang ada di menengah ke bawah mengeluh
dan sangat-sangat menantikan solusi. Solusi yang Bapak sampaikan tadi kelihatan enak, bagus banget Pak di sininya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Cabai malah melonjak. Sekarang gula juga akan melonjak. Jadi menurut saya kita perlu solusi yang lebih dari baik, sekedar silakan Pak Jarod menanggapi. Silakan. Begini, justru yang kita lakukan adalah mensubsidi kelompok-kelompok menengah ke bawah melalui operasi pasar. BUMD kita itu melakukan operasi pasar dengan mensubsidi harga daging. Penerima KJP itu bisa beli daging itu 1 kilo 35.000, ayam 10.000, beras 6.000 dengan kualitas premium. Subsidi untuk mereka-mereka yang tidak mampu sambil mengendalikan harga. Kami berusaha betul agar inflasi di Jakarta ketika mendekati Idul Fitri misalnya ya, itu bisa kita jaga. Inilah kita bentuk tim pengendali inflasi daerah, TIPD. Dan ini kita lakukan terus. Yang kemudian ini memang sedang kita bangun. Oh, belum jadi? Sedang kita bangun, belum. Ini sedang kita bangun. Oleh sebab itu kemarin saya ke Jawa Tengah untuk berbicara sama Gubernur Jawa Tengah, sama petani Brebes. Ini akan kita bangun. Dan kemudian pasar-pasar grosir kita itu sedang kita bangun di Kramat Jati. Ya. Jadi jangan khawatir, kita bangun. Kita berhenti di sana. Silakan ditanggapi untuk terakhir kalinya oleh pihak paslon 3. Kuncinya adalah memastikan pasokan dari bahan-bahan makanan yang masuk ke Jakarta. Memastikan pasokan itu kita bisa melakukan kemitraan dan kita harus amankan pasokan itu terutama pada saat-saat kita memasuki hari-hari besar. Kedua, penyederhanaan rantai distribusi yang terlalu tertutup dan tidak berkeadilan. Sehingga UMKM kita dikecilkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Itu jawabannya Pak. Mudah-mudahan Anies Sandi bisa menghadirkan harga yang lebih stabil ke depan. Habis waktunya ya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kedua calon wakil gubernur ini. Ini adalah untuk pertama kalinya kita lihat debat langsung antar calon wakil gubernur DKI Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Jarod Saiful Hidayat dan Pak Sandiaga Salahuddin. Para pasangan calon dan juga penonton dimanapun Anda berada, kini kita masuk ke segmen kelima, yaitu segmen puncak debat antar calon gubernur. Polanya masih sama dengan segmen sebelumnya, namun bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami sampaikan bahwa pertanyaan muncul dari pasangan calon untuk kemudian harus ditanggapi dan diargumen kembali oleh masing-masing kandidat untuk mempertahankan gagasannya dalam waktu tertentu. Namun demikian, durasi tidak akan kami munculkan bagi Anda penonton maupun yang hadir di studio karena kami ingin Anda fokus pada substansi ataupun esensi debat itu sendiri. Dan khusus untuk debat calon gubernur akan berlangsung selama 4 putaran. Kalau tadi kami memiliki calon wakil gubernur 2 putaran, khusus untuk calon gubernur akan ada 4 putaran. Untuk itu saya persilahkan Pak Basuki dan Pak Anies. Ya. Untuk putaran pertama ini, pertanyaan akan dimulai dari calon gubernur paslon 3 selama 1,5 menit maksimal, kemudian bisa ditanggapi seperti yang sebelumnya. Siap. Silakan, waktu dimulai dari Pak Anies. Terima kasih. Kita tahu Jakarta adalah kota dengan populasi penduduk muda yang cukup banyak. Dan kita memiliki satu masalah yang agak serius. Ada 116.000 anak usia 16 sampai 18 tahun yang tidak berada di dalam sekolah. Dari lebih dari 420.000 anak usia 16 sampai 18, 116.000 di luar sekolah. Ini adalah darurat. Ini bisa menjadi bom waktu. Kenapa? Kalau mereka terus seperti ini, tinggal tunggu saja pengangguran akan muncul otomatis, masalah-masalah sosial akan muncul, dan yang tidak kalah penting, mereka harus memiliki masa depan. Kita menginginkan agar Jakarta menjadi tempat di mana setiap anak merasa bersyukur. Untung berada di Jakarta dapat segala macam kesempatan. Tapi hari ini ada 116.000 anak yang tidak memiliki akses pendidikan. Pak Basuki, apa solusi Anda untuk masalah ini? Ya, Pak Basuki silakan langsung. Ya.
Jadi memang diakui banyak anak-anak tidak sekolah, tapi angka partisipasi kasar sekarang meningkat. Ada anak memang nggak bisa mau sekolah, dipaksakan nggak mau sekolah. Kita sudah sediakan KJP sampai kuliah, dia memang nggak bisa sekolah karena sudah terlanjur lama tidak sekolah. Tapi yang beruntung sekarang kita mulai merekrut mereka menjadi pegawai harian lepas. Untuk apa? Untuk dimasukkan misalnya di perumahan. Dia dapat jadi tukang dengan gaji UMP, nanti dia dapat sertifikat, dia bisa langsung masuk. Jadi pegawai harian lepas yang kami lakukan di Jakarta, di semua dinas-dinas kebersihan, atau lingkungan sekarang, maupun perumahan, atau PU, itu adalah dalam rangka menampung mereka yang putus sekolah, atau yang tidak punya kerjaan, kerja dengan gaji UMP, dilatih, sampai dapat sertifikat, sehingga dia akan pindah kerja di profesional di perusahaan-perusahaan. Jadi anak-anak sekolah itu juga kita kasih paket untuk ambil paket ABC menyelesaikannya. Jadi anak-anak sekolah tidak dibiarkan, tapi tidak bisa memaksa. Pak Basuki cukup, silakan. Ya, jadi Pak Basuki dan saya sama-sama ingin ada solusi untuk mereka. Tapi bedanya Pak Basuki melihat alatnya hanya pemerintah. Kalau saya melihatnya alatnya pemerintah, civil society, dan perusahaan. Saya jelaskan tentang pemerintah. Nomor satu, KJP-nya di kita, KJP Plus, bukan hanya untuk anak dalam sekolah, tapi anak usia sekolah yang putus, mereka akan dapat. Sehingga mereka akan bisa memanfaatkan itu untuk kursus dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita akan menggerakkan sektor swasta, sektor civil society untuk mengajak mereka terlibat dalam kegiatannya. Jadi bukan semata-mata mengandalkan dari pemerintah daerah saja. Kenapa? Karena sektor swasta lah yang sebenarnya paling besar di Jakarta. Dan jika kita ada KJP Plus, ada pelatihannya, kemudian ada sektor swastanya, maka anak-anak ini pun akan berinteraksi dengan jauh lebih luas daripada sekedar dengan pemerintah. Ya, Pak Anies, silakan Pak Basuki. Ya, jadi saya juga bingung. Kadang-kadang kita selalu disalah pahamkan tidak melibatkan sektor swasta. Begitu dilibatkan, dia bilang saya bela pengusaha. Justru sebetulnya yang dilakukan apa atau enggak? Kenapa butuh sertifikat misalnya itu bangunan? Kalau dia mau kerja di swasta, swasta ini kekurangan tenaga kerja terlampir untuk bangunan. Tapi satu pihak orang Jakarta nggak pernah dilatih. Kalau minta perusahaan yang melatih mereka, berat ongkosnya. Makanya dengan cara yang kami lakukan, masukkan mereka menjadi pegawai harian lepas. Justru melalui praktek kerja di perumahan kita, dapat itu, dia akan mencari kerja di swasta. Karena gaji kami kan hanya UMP. Kalau di swasta, kamu punya sertifikat masang atap baja ringan, kamu bisa gajinya sampai 3-4 kali UMP. Jadi pola kami seperti itu, bukan tidak libatkan swasta. Justru ketika swasta tidak mampu melakukan porsinya, kami lakukan. Tapi porsi tetap akan pindahkan ke swasta. Kerjasama universitas kami dan swasta. Ya, Pak Anies, silakan. Di sini sama kita ingin melibatkan swasta, tapi beda sekali pendekatannya. Pak Basuki menunjuk ketika bicara CSR 1, 2, 3. Kalau kami akan buat konsorsium pengelolaan CSR di Jakarta. Semua perusahaan punya akses yang sama. Tak hanya perusahaan yang kenal dengan gubernur, tak hanya perusahaan yang kenal dengan wakil gubernurnya. Karena itulah kalau melihat proyek-proyek mungkin malah muncul nama-nama yang tidak dikenal. Kenapa? Karena yang punya akses bukan hanya yang besar. Ya, Pak Anies, kita cukupkan sampai di sana dan kita tepuk tangan untuk ronde pertama, putaran pertama ini. Baik, untuk ronde pertama putaran kedua, pertanyaan dimulai dari calon gubernur paslon 2 Pak Basuki, waktunya maksimal 1,5 menit, diajukan kepada paslon ketiga. Ya, nuwun sewu Pak Anies. Monggo Pak, mbok menawi Bapak sakit soro Jawi kula matur nuwun. Basuki kan. Seneng Pak. Jadi ini yang kita mau tanyakan, ini menarik ketika bicara reklamasi. Saya mempunyai kumpulan berita, ketika 13 Oktober, Pak Anies jelas mengatakan menolak reklamasi. 16 Desember 2016 menolak reklamasi. Tapi begitu masuk ke 8 Februari, Pak Anies mengatakan mau mengalihkan fungsi lahan reklamasi untuk kepentingan publik. Lalu di Februari lagi bilang menolak reklamasi lagi. Tapi bilang pro reklamasi akan dibangun fasilitas publik yang bisa bermanfaat semua warga. Di 17 Maret bilang kita akan ikutin pengadilan. Tadi terang-terangan mengatakan akan menolak reklamasi. Pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi, ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan, itu Pulau N. Banyak orang tidak pernah sadar, Tanjung Priuk yang baru, itu Pulau N, itu sudah beroperasi, hasil reklamasi.
Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik, kalau ditolak reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Mau dibongkar atau diapakan? Ini yang saya pengen tahu. Terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat, Kepres ini, dari zaman Pak Harto, yang sudah diputuskan termasuk dari Bappenas, bagaimana kita membatalkan reklamasi yang akan menghasilkan 1,2 juta tenaga kerja, menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Ya. Jadi itu mau tanya. Pak Anies. Ya, saya rasa yang perlu disamakan, saya paham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi. Tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau beri pada yang sama, pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua yang tidak kalah penting, reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam Kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di Kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Cukup Pak Basuki, silakan. Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan dari saya. Semua pulau dari saya. Dulu dalam 18 pulau, 1,5 pulau dipotong karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apa lagi? Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan buat fasum dan fasos untuk DKI. Lalu apalagi 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apalagi tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual, 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Jadi bukan hanya 1,2 juta untuk penanggung tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT yang akan kita bangun. Jadi mau apa lagi? Manfaat untuk rakyat reklamasi ini. Cukup di sana Pak Anies. Ya, saya rasa baik Pak. Memang jangan bohong kalau saat kampanye. Warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye. Ya. Lalu saya teruskan. Jadi, apa yang terjadi? Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Yang kedua, soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia bukan lewat reklamasi, tapi lewat rehabilitasi 13 pulau, 13 sungai di Jakarta. Rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta. Itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Dan yang tidak kalah penting, begitu kita membangun pulau-pulau di sana, lalu menjadi pemukiman yang mewah, yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Cukup, silakan Pak Basuki. Saya perlu jelaskan, Bukit Duri sekarang Ciliwung 50% beres. Makanya banjir dari 2.200 titik tinggal 70 titik. Ini mesti jelas. Lalu bicara soal reklamasi, soal pulau, saya jelaskan. Ini ilmu ekonomi, Pak. Kami membangun LRT, MRT, 1 triliun kira-kira membuka 30.000 sampai 35.000 tenaga kerja. Maka LRT kami bisa membuka 2,2 juta. Jadi itu semua ada hitungannya. Setiap triliun yang Anda investasikan akan menghasilkan. Jadi sekali lagi, jangan mengacaukan seperti itu. Waktunya habis, kita beri tepuk tangan untuk kedua calon gubernur. Baik, kita tenang kembali, masih ada 2 putaran lagi. Baik, untuk putaran ketiga ini, Pak Basuki, Pak Anies, akan dimulai dari calon gubernur paslon 3. Waktunya maksimal 1,5 menit, silahkan diajukan pertanyaan. Pilkada ini merupakan pilkada yang cukup dinamis. Dan kemudian juga konsekuensinya keterlibatan luar biasa. Bahkan bukan hanya warga Jakarta yang memperhatikan, nasional pun memperhatikan apa yang terjadi di pilkada ini. Efeknya juga jelas, ada yang mendukung paslon 2, ada yang 3, ada yang 1, dan lain-lain. Karenanya, sebagai pemimpin,
saya menyadari bahwa yang harus dirangkul bukan saja birokrasi, yang harus tegas bukan hanya dengan birokrasi, tapi memimpin kepada semuanya. Seorang gubernur bukan sekedar administratur, tapi dia adalah pemimpin bagi seluruh warganya. Karenanya tugasnya tidak hanya melayani, tapi juga menggerakkan warga, menggerakkan masyarakat. Dan tantangan kita kemudian sesudah pilkada ini adalah membangun persatuan. Di kota yang bineka ini, kita harus rawat kebinekaannya, tantangannya membangun persatuannya. Pertanyaan saya untuk Pak Basuki adalah, apa strategi, apa langkah Pak Basuki untuk bisa membangun persatuan di Jakarta? Silakan langsung saja. Ya, ini kebetulan Pak Anies belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi DPR, belum DPRD. Saya ini bupati di tempat yang komunitasnya juga beragam. Bahkan muslimnya 93% di Belitung Timur. Di Bangka Belitung juga sama. Nah, ketika saya mengikuti pilkada, suasananya mirip. Suasananya juga sangat mirip. Ancaman tidak mensolatkan orang yang memilih saya juga ada di kampung saya. Itu sangat mirip. Tapi begitu selesai, kenapa bisa? Jadi pemimpin itu cuma satu, adil. Kita diminta itu adil, tidak terima suap, tidak berpihak. Ketika kita adil, tidak terima suap dan tidak berpihak, maka otomatis rakyat itu akan merasakan manfaatnya. Bahkan tim sukses saya pernah mengeluh, beda kami apa dengan yang tidak pilih Bapak? Sama, karena saya disumpah untuk adil. Jadi tidak mungkin, maka kalau kita lakukan itu, maka suasana semua akan berbalik. Kecuali orang menyimpan kebencian. Itu urusan dia dengan Pak Anies. Ya. Kuncinya adalah pada kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini diharuskan bisa merangkul semuanya. Berkomunikasi menghasilkan suasana yang positif, bukan komunikasi yang justru menghasilkan suasana negatif. Karena itu ketika kita bertugas, langkah yang kita lakukan konkret. Hari ini ada terkotak-kotak, ada sekat-sekat. Maka gubernur, wakil gubernur akan menjadi jembatan komunikasi antar kelompok di Jakarta. Yang kedua, gubernur akan membereskan masalah ketimpangan yang di Jakarta. Ketimpangan antara siapa? Yang bekerja dengan tidak bekerja, yang sekolah dengan tidak sekolah, mereka yang kaya dengan yang prasejahtera. Karena persatuan itu hanya bisa dibangun jika ada perasaan rasa adil. Dan rasa adil itu bukan di kata-kata. Rasa adil itu pada programnya, pada kegiatannya. Karena itu solusi yang kita lakukan untuk membangun perasaan bersatu ini adalah dengan membereskan ketimpangan menjadi jembatan. Cagup 2 silakan menanggapi kembali. Saya kira Pak Anies mungkin kurang terinformasi di Jakarta ya. Siapa bilang Jakarta nggak adil? Orang PBB, orang miskin itu 1 miliar tidak bayar. Yang BPHTB 2 miliar tidak bayar. Yang di atas itu kalau nggak bisa bayar boleh ditangguhkan. Boleh saya tanya? Yang sudah naik adil bus, Jakarta? Mohon maaf Pak, saya lagi jelaskan Pak. Sabar Pak. Ya. Sabar Pak. Ya. Dilanjutkan. Jadi ini yang saya sampaikan, di mana tidak adil. Makanya 2 tahun saya memimpin, di mana yang tidak adilnya. Orang bisa merasakan, yang menikmatin kartu Jakarta Pintar siapa? Yang nikmatin makan daging 35.000 siapa? Yang nikmatin tidak naik bus tidak bayar siapa? Jadi kesehatan siapa? Sekarang saya tanya, ada nggak orang ngutang duit sama perusahaannya atau taukenya atau bosnya ketika keluarganya sakit di Jakarta? Nggak ada lagi. Para nelayan bisa lihat, jujur saja dalam nurani kita bicara. Nelayan sekarang lebih baik nggak ngurusin sekolah, nggak usah pusing. Itu siapa yang nikmatin? Nah itulah yang saya katakan adil. Kini giliran Pak Anies. Ya, saya rasa unik jika sekarang dikatakan Jakarta sudah adil. PR keadilan di Jakarta masih terlalu banyak. Datanglah Pak Basuki ke kampung-kampung di Krukut yang cuma 4 km dari balai kota. Lihatlah kenyataan di sana. Bapak akan merasakan ketimpangan yang luar biasa. Dan ini adalah saudara kita. Jadi kalau dikatakan sudah adil, sebentar, itu PR. Bahwa Pak Basuki sudah melakukan ABCD program, iya. Tapi soal keadilan belum selesai. Karena itu saya katakan, PR utamanya program. Cukup Pak Anies, kita berhenti sampai di sana. Dan sekali lagi aplaus untuk para calon gubernur. Ada yang menggantung tapi sudah habis, kita harus cukupkan. Baik. Ya. Kita lanjut kepada ronde kedua, putaran kedua, dan ini adalah putaran yang terakhir.
Untuk putaran terakhir, silakan pertanyaan dimulai dari calon gubernur paslon 2 Pak Basuki, waktunya maksimal 1,5 menit. Nah, saya juga agak penasaran ini, mohon maaf juga Pak Sandi. Antara Pak Sandi dan Pak Anies kalau di berita saya agak membingungkan soal 0 rupiah, dari 0% 0 rupiah untuk pembelian tanah. Nah, kemudian saya melihat ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah, saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang, orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Lalu nggak mungkin rumah tapak karena tanahnya mahal. Ini adalah rumah susun. Nah, ini yang saya agak membingungkan. Sama kita tadi kan bilang tidak adil. Justru kami mengadministrasi keadilan sosial. Misalnya di Krukut, kenapa kita pindahkan dia dengan rumah yang lebih baik? Karena dia nggak mampu beli rumah. Makanya kita sediakan rumah susun, dia sewa mahal. Bisa 600.000, 700.000. Makanya kami itu nggak sewa. Kamu kalau punya apartemen, biaya rawatnya itu ukuran 36 bisa 800.000. Belum sewanya. Nah, makanya kami membuat pola yang berbeda. Makanya saya ingin tegaskan dari Pak Anies dan Pak Sandi, rumah yang Anda bangun rumah tapak atau rumah susun untuk berpenghasilan 7 juta atau 3 juta karena dia bilang nggak mampu. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Anies. Ya, kalau boleh Pak Basuki saya bilang juga nyuwun sewu, Mbak Menawi pemahaman Bapak Rati agak keliru di situ. Gini, kami tidak membicarakan membangun rumah. Kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta. Tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun dengan range harga yang bervariasi. Jadi bukan kita berbicara membangun rumah. Di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Tanggapan balik dari Pak Basuki. Tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya. Makanya sama seperti kasus Kali Krukut. Kenapa kita mau dorong ke rusun? Karena menurut penelitian dari PBB, ini semua sudah ada aturannya. Rumah minimal tuh 36 ukuran yang paling sehat. Yang Bapak bilang nggak adil di Krukut tuh Bapak dia terlalu sempit. Makanya ada TBC, ada penyakit. Justru kita tuh nggak tega membiarkan masyarakat yang nggak mampu beli rumah sendiri. Kalau pakai uang dia beli, pasti dia beli rumah yang model-model di gang yang sempit, yang nggak layak untuk dihuni. Makanya kita tawarkan rumah-rumah yang dia miliki. Itu kalau dia punya tanah 100 meter, kami bangunkan dusun, dia dapat 250 meter, 2,5 kali. Setengahnya jadi halaman. Nah, itu yang kami katakan, tidak mungkin rakyat miskin di Jakarta mempunyai rumah yang layak ukuran 36 minimal. Kalau tidak, kami yang menyediakan. Itu boleh dipakai seumur hidup. Sampai anaknya bisa kuliah, sekarang kuliah kan kita tanggung. Bisa beli rumah lebih baik. Itu harapan seperti itu. Pak Basuki cukup, Pak Anies. Yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal. Dari awal. Bukan di bulan-bulan terakhir, dari awal 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya, dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Tanggapan terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi. 23, kita pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak. Mau tinggal di mana?
Rumah gitu mahal, makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki, kita cukupkan sampai di sana dan kita tepuk tangan untuk kedua calon gubernur ini. Silakan kembali. Ini adalah putaran terakhir. Jadi saudara-saudara, kita tadi sudah saksikan adu gagasan, adu argumen para paslon, secara khusus para calon gubernur DKI Jakarta. Acara debat ini memang hampir berakhir, tapi masih ada pertanyaan yang layak ditunggu jawabannya dari para paslon. Tetaplah bersama kami, sesudah jeda komersial berikut, kami segera kembali. Hadirin penonton netizen, kini kita sampai pada segmen penghujung. Di akhir tetap ada pertanyaan krusial yang harus dijawab tuntas oleh para paslon. Dan kali ini kami akan menggunakan video sebagai penghantar. Apa pertanyaan yang akan diajukan? Untuk itu, mari kita saksikan bersama para paslon. Kita simak video berikut. Din, bantuin emak jemur ini, Din. Din, Udin, Udin, pasti ini gara-gara pilkada ini. Anak-anak pada WhatsAppan seharian, BBM-an seharian. Hah, mending kalau nggak berantem. Ini sama anak tetangga sebelah, diem-dieman, nggak teguran gara-gara beda pilihan. Udin, Udin. Bang, bakso bang, nggak pakai mecin ya? Nggak pakai mecin bang, pakai lama bang. Iya, iya. Iya, ya. Udah, bakso lu nggak nyampe kan? Ini jadi. Ya, makasih bang. Bol, sini bol, jauh-jauh amat sih. Terus Iqbal kenapa? Kau ngamuk gara-gara kemarin debat cagup sama gue. Ya elah, gitu doang aja, pakai dibawa serius. Emang gubernur mau damain kita apa? Ada-ada aja. Video tadi para paslon memang merupakan reka ulang. Namun rasanya banyak dialami oleh kita semua, terutama akhir-akhir ini. Ilustrasi tadi juga menggambarkan potensi konflik di masyarakat akibat ketatnya persaingan Pilkada DKI Jakarta kali ini. Tadi sebenarnya sudah muncul dalam pertanyaan, tetapi karena dalam bentuk adu argumen kita belum melihat secara rinci dan detail. Kali ini pertanyaannya tolong dijawab secara rinci, karena tidak akan ada saling argumen. Paslon 2 terlebih dahulu, tolong sampaikan langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan secara bersama untuk meredakan segala ketegangan yang telah terjadi di berbagai kalangan guna membangun Jakarta yang lebih damai pasca pilkada. Apapun hasilnya, siapapun pemenangnya nanti, waktunya 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Kita lihat di masyarakat, memang ada beberapa pihak yang masih belum bisa memahami bahwa meskipun kita itu berbeda-beda pilihan, tapi kita itu satu sebagai warga Jakarta. Oleh karena itu, pilkada itu pesta demokrasi yang menggembirakan. Apapun hasilnya harus kita terima. Untuk itu, apapun hasilnya, kami akan menelpon yang pertama Pak Anies dan Pak Sandi, apapun hasilnya. Yang kedua, kami akan menggandeng siapapun juga, apapun hasilnya, entah menang entah kalah, untuk diajak berbicara.
untuk menciptakan betul bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi keberagaman. Kita akan ingatkan betul bahwa Pancasila itu betul-betul menjadi ideologi negara kita, dan kita berbineka tunggal ika, sehingga apapun pilihan Bapak Ibu sekalian, kita tetap sebagai satu saudara, karena kita adalah pelayan warga, kepala daerah yang melayani warga dengan sepenuh hati. Warga juga kami harus datangin untuk berbicara, tokoh-tokoh masyarakat juga kita datengin untuk menciptakan Jakarta yang sejuk. Jakarta milik kita bersama, wajib kita jaga bersama. Terima kasih. Saya langsung kepada Paslon 3, sampaikan langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan secara bersama untuk meredakan segala ketegangan yang telah terjadi di berbagai kalangan guna membangun Jakarta yang lebih damai pasca pilkada, apapun hasilnya, siapapun pemenangnya nanti. 1,5 menit. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak lagi berbuat adil. Adil adalah kata kunci. Hormati, dan yang berbuat adil itu ajaran agama mengatakan mendekatkan kita pada takwa. Karena itulah kami ketika memimpin Jakarta sebagai gubernur adalah gubernur semuanya. Apapun pilihannya kemarin tak penting, kami adalah gubernur semuanya, lintas agama, lintas etnis, lintas bahasa, semua memiliki hak yang sama, diperlakukan yang sama, dan mendapatkan kesempatan yang sama. Yang menyiapkan siapa? Gubernur dan wakil gubernurnya. Sikap itu satu. Yang kedua, ini bukan tentang Anies dan Sandi, ini bukan tentang kita. Kami meneruskan tradisi perjuangan. Orang-orang tua kita ikut mendirikan republik ini. Karena itu kita ingin menjaga Jakarta ini, Indonesia ini. Untuk apa? Tetap terbangun persatuannya. Kebinekaannya sudah fakta. Setiap kali ada pilkada, ada pemilu, ada perbedaan. Tapi tugas kita meneruskan tradisi orang tua kita. Ada yang tugasnya memerangi korupsi, ada yang tugasnya membangun persatuan, memastikan ada keadilan. Kami akan lakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral, bukan semata-mata karena tugas gubernur, tapi karena ini adalah tradisi keindonesiaan yang kita bangun sama-sama. Sejak kapan? Sejak dahulu. Ini melampaui sekedar tugas seorang gubernur. Ini adalah tugas moral sebagai anak bangsa. Ya, kita boleh tepuk tangan. Baik, para paslon, kini kita sampai pada pertanyaan terakhir. Karena melihat suasana debat tadi, pertanyaan ini saya khususkan bagi para calon gubernur. Pilkada DKI kali ini adalah pelajaran berdemokrasi yang luar biasa. Bukan hanya bagi para pendukung, tapi Anda berdua juga saling sindir, saling serang, saling tuding. Dan sangat bisa jadi ada perkataan satu sama lain yang telah membuat sakit hati. Bukan hanya untuk Anda berdua, tetapi juga untuk keluarga Anda. Jika forum ini menjadi ajang pamungkas, saat ini apa yang akan Anda sampaikan kepada pihak lawan atas segala ucapan yang menyakitkan tersebut? Paslon 3, waktu Anda 1 menit. Bantuan sosial berhenti, proyek berhenti, perda berdasarkan sebuah agama muncul jika gubernur baru muncul. Itu semua keliru, itu semua salah. Gubernur baru justru akan mengantarkan Jakarta pada kepemerintahan yang lebih efektif, kepemerintahan yang merangkul semuanya, kepemerintahan yang membuat semua merasa di rumahnya, termasuk kepada mantan lawan ketika pilkada. Semua yang diucapkan dikatakan bagian dari sejarah. Bila ada keliru, kami mengucapkan permohonan maaf. Dan kemudian kita bangun sama-sama Jakarta. Ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka mantan lawan pun adalah warga kita yang akan kita hormati, sebagaimana yang lain-lain. Karena itu kita mengajak kepada semuanya, seluruh warga Jakarta. Dahulu pakai bambu runcing, sekarang gunakan paku tusuk yang sebelah kanan untuk perubahan di Jakarta. Cukup. Baik, Pak Basuki. Bisa jadi ada perkataan yang sangat menyakitkan bukan hanya bagi Anda tetapi juga bagi keluarga. Kepada pihak lawan Anda, apa yang akan Anda katakan atas segala ucapan yang mungkin menyakitkan tersebut? Waktunya 1 menit. Terima kasih. Pertama saya mau sampaikan bersama Pak Jarod dan keluarga kami berdua
kepada Pak Agus dan Bu Sirvi dan keluarganya, pasangan nomor 1. Juga tentu kepada pasangan nomor 3 dan keluarganya. Pasti di dalam perdebatan, apalagi kami kan petahana, tentu kami kadang-kadang mengeluarkan apa yang sudah kami kerjakan. Mereka kadang-kadang jadi seolah-olah menihilkan apa yang disebutkan dari pasangan nomor 1 dan nomor 3. Karena apa yang kami bicarakan ini sudah kami kerjakan, bukan akan kami lakukan. Nah itu kayak kesannya kadang-kadang seolah-olah kami meledek atau apa. Saya bukan, tidak ada sama sekali. Ini kebetulan saja kami sebagai petahana, kami bisa bercerita lebih banyak karena semua yang kami pikirkan, kami bicarakan, ini sudah sehari-hari kami lakukan. Sekali lagi mohon maaf juga pada orang Jakarta, sampaikan mohon maaf. Semoga kita bisa melihat Jakarta baru bersama. Kita beri aplaus. Ada keluar permintaan maaf dari kedua belah pihak. Jadi kalau para pemimpin kita saling bermaafan, pasti kita pendukungnya juga harus mengikuti seperti itu. Baiklah hadirin penonton, para paslon, para netizen, inilah akhir acara debat publik Pilkada DKI Jakarta putaran yang kedua tahun 2017. Debat ini debat pamungkas. Karena itu, pastikan Anda yang memiliki KTP DKI Jakarta menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 19 April mendatang. Atas nama KPU DKI Jakarta dan seluruh stasiun televisi yang menyiarkan acara debat malam ini, saya Ira Kusno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin Jakarta 5 tahun mendatang, yang harus kita kedepankan adalah menghormati segala perbedaan yang ada. Karena apapun pilihan kita, Anda 2, Anda 3, yang menang harus warga Jakarta, yang menang harus merah putih Indonesia. Hadirin sekalian, kita aplaus untuk kedua paslon. Silakan saya undang ke depan dan Kamasean akan memimpin kita menyajikan lagu bendera bersama-sama. Hadirin penonton netizen, kini kita sampai pada segmen penghujung. Di akhir tetap ada pertanyaan krusial yang harus dijawab tuntas oleh para paslon. Dan kali ini kami akan menggunakan video sebagai penghantar. Apa pertanyaan yang akan diajukan? Untuk itu